Pak, kita mulai ya Pak. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri dari Universitas Negeri Jakarta untuk memulai tugas apa? Lupa. Tugas kewirausahaan. Tugas kewirausahaan. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Varian Janiko. Dan saya Putri. Saya Muhammad Abdul Mudaza. Saya Lindu Setiawati. Di sini kami Pacar ya? Varian Janiko. Panggilannya Niko, Pak. Mas. Niko sama Putri. Ya. Jadi di sini kami mau memenuhi tugas dari dosen kami, namanya Pak Ridho Data. Tugas Pak Ismail Gani. Nah, itu memenuhi tugas KWU kewirausahaan yang berkaitan dengan wawancara wirausahaan sukses. Nah, alasan kami di sini memilih Bapak karena dengar-dengar Mas. ya memilih Mas itu dengar-dengar karena Mas itu dulu awalnya dari gerobak aja dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sebesar ini Mas, ya kan, dan sudah buka cabang. Nah, alasan kami memilih Bapak untuk menjadi narasumber Mas kan karena seperti itu. Yang kedua, kami berterima kasih karena sudah menyempatkan waktu buat kami wawancarai sehingga kami bisa insya Allah melakukan alternatif gas dengan baik. Yang ketiga, kami memiliki pertanyaan Pak. Pertanyaan ini yang sudah kami buat dengan sesuai silabus sama dosen. Yang pertama-tama Mbak Putri. Yang ketiga, kita mengajukan 10 pertanyaan, 10 tema pertanyaan gitu Pak. Sebenarnya pertanyaan banyak sih Pak, tapi kita singkat aja. Jadi yang pertama Mbak Putri. Pertama, kenapa Mas memilih untuk bisnis angkringan ini? Karena murah dan banyak peminatnya. Kan banyak kan usaha yang lain kan, kenapa harus kayak angkringan? Kenapa bukan yang lain gitu, kayak usaha baju? Kenapa harus angkringan? Kan pasti ada alasan yang menarik yang membuat Mas tertarik dalam angkringan. Panjang ceritanya, Dek. Gimana tak ceritain? Yang sesingkat-singkatnya saja. Ya itu. Kalau dulu Mas Ron mikirnya satu, angkringan itu dekat dengan rakyat, jadi murah juga, pasarnya juga banyak, semua orang bisa masuk, dari mulai mahasiswa yang kaya sampai mahasiswa yang kaya banget, dari mulai anak SD juga bisa jajan di angkringan. Jadi semua segmen bisa masuk. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini angkringan ini awal mulanya itu terbentuk dari 2000 berapa? 16 April 2015. Lalu waktu Mas dalam mengelola angkringan ini, apakah ada kerugian yang besar? Banyak kerugiannya. Kerugian itu dalam hal apa? Seperti kayak kerugian dalam alat, makanan, atau uang atau sebagainya. Itu apa? Jadi gini Mbak, kalau pas buka pertama itu juga dewe, itu alhamdulillah nggak rugi sih, nggak rugi. Cuman batinnya secuil, batinnya itu nggak rugi sih. Pas yang kedua itu di Karanggayam, itu juga aku nggak rugi. Malah yang
agak rugi di sini. Oh. Yang di sini yang agak besar itu belum balik karena pandemi. Oh iya. Oh, jadi masa pandemi itu sangat berpengaruh pada angkringannya. Bukan di pandemi ini sih, pasca pandemi. Pasca pandemi. Jadi cara Mas mengembalikan dana yang kerugian itu sampai begini tuh bagaimana? Kan pasti ada proses-prosesnya. Kalau rugi kan biasanya pengusaha itu kadang-kadang kalau rugi tuh oh ya udah berhenti gitu. Ini kenapa Mas kalau masa pandemi ini itu masih bergejolak mau mengusaha ini lebih besar dan besar? Nek kerugian itu nggak banyak mbak, tapi cuma beberapa doang. Artinya paling waktunya aja, waktu. Kalau di angkringan yang kecil, saya hanya butuh 3 bulan itu udah kembali. Kalau di sini belum, paling kayaknya 6 bulan. 6 bulan baru mbak. Oke, dari masalah itu kan biasanya ada jam operasionalnya. Itu bukannya dan tutupnya tuh biasanya jam berapa? Yang di mana nih? Yang di sini ya. Di sini itu jam 10, tutupnya jam 12. Apakah di angkringan ini ada hari libur atau semuanya tuh setiap hari berjualan atau ada hari libur? Kita kayak PNS mbak, liburnya hari Minggu. Kalau tanggal merah 17 Agustus atau hari Sumpah Pemuda besok kita ada upacara. Mau ikut? Kapan? Oh, jadi kan padahal hari-hari tanggal merah itu kan lebih dominannya banyak pengunjungnya. Kenapa diliburkan? Padahal hari-hari itu hari-hari yang benar-benar bikin angkringan ini lebih banyak pelanggannya. Kenapa harus hari libur? Pasarannya pagi. Oh, jadi bisa buka. Bisa. Berarti buka dong. Buka. Siapa yang mau tutup? Oh, berarti tidak ada hari libur. Ada hari Minggu. Tapi pagi. Jelas sekali. Biasanya dalam hitungan Mas itu kayak pelanggan itu biasanya per hari itu berapa? Rata-rata 55 sampai 90-an di sini ya. Ada nggak hari yang dimana pelanggannya itu bener-bener sedikit banget? Sekarang Iya. tanggal 2. Oh iya. Pokoknya antara tanggal 20 sampai tanggal 25. Itu kenapa begitu? Karena tanggal 2. Tidak tahu. Kita lanjut lagi. Yang Mas tahu itu rata-rata pelanggan yang di sini tuh umurnya berapa sih? Dan itu kalangan remaja, dewasa, atau orang tua atau bagaimana? Kebetulan mbak, pas masuk sini nggak ada syarat akte, jadi saya kurang statistikanya nggak ada. Tapi nek ngira-ngira ya kan, ngira-ngira itu usia 18 sampai 30. Dan kebanyakan mahasiswa buat nongkrong. Tapi kadang ada mahasiswa yang cuma pesen minum. Iya, itu biasa pak. Minum, wifinan, udah. Itu saya pak. Wawancara lagi. Itu saya pak. Oh iya pak. Sekarang yang kedua omset. Tentang omset. Jadi yang pertama itu omset awal memulai usaha sampai dari dulu sampai sekarang itu berapa pak? Kalau boleh disepil, kalau nggak boleh disepil, ya mungkin Omset kotor apa bersih? omset anu aja pak, omset kotor aja. Kalau pas pertama itu 6.
Berarti sebulan bulannya aja. seawal. Berarti bersih. Terus kotornya, bersihnya jadi Bersihnya pas dulu itu 2 juta. Oh gitu. Itu awal. Oh. Nah kalau sekarang Pak, otomatis lebih ya Pak. yang di sini. Di sini. Sebelumnya yang sebelum ini. Yang di Karanggayam. Ya. Karanggayam itu 8. Wah. Berarti yang bersihnya 3. bersihnya 3. Yang ketiga Pak. Di sini belum Mas. Ya di sini. Ya udah sini. Ya sini Pak. Ya di sini dulu. Jakal Ada berapa cabang tuh Pak? Ada berapa cabang Ya, Pak? tadi belum ditanyakan. Iya ya. Saat ini tuh ada berapa angkringan sih Ya. yang dimiliki? 2. Baru Ada 2. Jumlah karyawannya Pak, yang karyawan yang sana sama sini. sana itu 3 sebenarnya 7. 7. Kalau yang sana, yang Karanggayam. Enggak, Jakal. Karanggayam udah tutup. Oh, Karanggayam udah tutup. Makanya aku katanya awal, yang awal itu yang mana? Oh. Sekarang itu kalau sekarang ya ada 2, jadi saya bingung mau jawab Iya. gimana. Atau digabung apa piye? Gabung aja Pak. Gabung aja. Gabung aja. Soalnya kan yang punya 1 kan Pak. Jadi jumlah karyawan. Ya, jadi kira-kira aja ya. Kalau di Jakarta itu sebulan 45. 45 Pak. Subhanallah, Pak pakai duit lah. 45 karyawan. Oke, kamu karyawan? Iya, Pak. Karyawannya 3. Iya, karyawan 3. Nah, 45 itu apa Pak? Omset. 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 Iya, baik. Oke. Terus yang kelima produk. Mari Mbak Lindu. Untuk produk ya Mas, yang di angkringan ini tuh produknya apa aja sih yang dipasarin? Anu Lin, ada minuman khas Jawa. Nah, Dia ada kopi, Ya. kopi Bromo, aneka kopi itu kopi Bromo, kemudian Temanggung, lalu minuman Nusantara ada jamu, kemudian cincau hitam, buaya darat, kelon, itu kelapa melon, terus ada aneka teh juga. Kemudian yang makanannya juga ada, rekomend di sini ada nasi goreng, aneka nasi goreng, mie, kemudian penyetan juga ada. oh ternyata ada. Sate-sateannya Mas? Sate-satean di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakal anu ya? Cerak hotel. Iya, Oh iya. Oh itu tempat Bapak tuh Pak. kayaknya ya. Barunya. Oh alah. Itu saya pernah mampir di situ Pak, ramai banget tuh Pak. Enak soalnya tempatnya. Kalau untuk modal Mas, modal awal banget Mas buka usaha ini tuh dari mana sih? Apakah emang dari ngumpulin sendiri atau pinjem atau Nah, gimana? ini pertanyaan paling menarik dan yang paling saya tunggu. Ternak duit. Sebetulnya saya nggak jualan. Kalau ditanya modelnya dari mana, saya jadi sedih. Itu dulu saya mau cuti kuliah Oh cuti kuliah. semester 5 itu 2015. Kuliah di mana Pak dulu Pak? UNY dong. Wah. Pak. Terus pembayaran udah selesai nih. Oke. Pembayaran itu katakanlah 2 minggu yang lalu saya belum bayar. Tapi karena saya pengen ikut kejuaraan, jadi saya mau nggak mau ke pembina saya, Pak Wan Haryono. Pak,
Saya mau cuti kuliah. Saya boleh nggak anak cuti ikut kejuaraan? Kalau cuti sebenarnya itu boleh ya Pak? Saya juga kurang tahu, makanya saya tanyakan. Karena statusnya mahasiswa WNJ. Terus boleh nggak saya ikut latihan? Akhirnya ya nggak apa-apa. Dari situ saya ditanya, kenapa kowe mes cuti? Karena biaya Pak. Iya. Terus baru kowe ngomong apa? Jualan Pak. Kalau nggak jualan saya mau kerja double. Oh. Terus ngobrol panjang tang 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 tang. Akhirnya mau dimodalin pelatih saya di Brebes. Oh. Namanya Mas Haryanto. Iya. Tapi belum deal karena jauh. Terus Pak Wan nawarin, ya wis tak modal aku piye. Gawe proposal ya. Akhirnya saya buat proposal. Udah jadi itu. Itu 3,2. Itu dimodelin Pak Wan. Dan Pak Wan itu ini yang penting buat kamu kuliah. Gitu aja. Terus ada hasil, wis ora aku ora njaluk, yang penting buat kamu kuliah. Awalnya dari situ. Jadi nggak minjem, nggak nabung sendiri. Ya. Ya karena Relasi. nggak juga. Karena saya latihan aja. Iya. Ya. Kebetulan komunikasi jenengan sama pelatih jenengan baik ya Pak. Jadi emang klop terus ditolong. Kalau komunikasi, saya nggak berani berkomunikasi malah. Saya itu baru berkomunikasi. Oh gitu. Mungkin kepeduliannya dari pelatih. Iya. Pelatih saya mah mengambil uang Pak. Korupsi. Lanjut. Oke. Selanjutnya kan pasti jual produk, ada makanan, ada minuman ya. Nah, itu yang produk yang dibuat sendiri itu apa? Kalau di Jakal nggak ada. Makanya saya katakan ruginya nggak banyak. Oh gitu. Karena iya. titipan, awal-awal titipan semua. Tapi kalau di sini semuanya produk kami asli. Dari mulai penyetan, nasi goreng, mie goreng, semuanya dari sini. Tapi emang enak gitu ya Pak, karena lebih fleksibel ya Pak. Jadi yang kita pikir itu cuma satu tempat ini terus ya satu titipan, ya kan? Ya, fleksibel. Berarti yang di sini banyak yang produk sendiri buat sendiri, yang di Jakal banyak yang titipan. Ya Mas, untuk dari aku, untuk manajemen sumber daya manusianya, bagaimana prosedur Mas merekrut karyawan? Apakah ada ketentuannya Mas dalam merekrut karyawan itu? Apa harus mahasiswa? Apa orang yang nggak sekolah juga bisa? Apa yang bapak minimal umur berapa gitu? Kalau di Jakal itu memang ada satu open recruitment, tapi ada satu lagi memang dari kenalan. Kenalan. Dan syaratnya nggak harus mahasiswa. Yang penting dia siap kerja aja. Tapi lebih banyaknya karyawannya itu kenalan sendiri apa orang lain Mas? Kenalan sendiri. Karyawan, kenalan sendiri. Dari kenalan sendiri itu, misal ada satu karyawan terus kita mau buka open recruitment, Mas, teman saya ada, itu Mas. Berarti tidak ada kayak syarat khusus gitu ya Mas? Kayak harus ini gitu. Yang penting satu, Mau kerja. tidak melanggar hukum. Ya. Itu ada. Untuk pembagian jam kerja karyawan, shift ada berapa shift dalam sehari, terus apa? Apakah itu Shiftnya itu full berapa time? jam? Ada dua, pokoknya shift pagi sama shift malam. Kemudian ada yang part time. Itu dari jam berapa Mas? Shift pagi sama shift Shift malam. pagi itu dari jam 9 sampai jam 5. Kemudian shift 2 dari jam 4 sampai jam 12. Kalau itu yang part time? Part time 6 jam. Jam 6 sampai jam 12. Terus untuk bagaimana pembagian tugas karyawannya Mas? Apakah karyawan satu ini yang tugas masak juga ambil alih tugas yang lain kayak pelayan atau
apa namanya masak kasir katanya. Kalau di Klebengan, saya katakan di Klebengan ini angkringan Ternado jadi tempat, atau alias angkringan Ternado itu Tribun. Dari perjalanan 1, 2, 3, 4 di sini, yang di sini itu barista ada sendiri, kemudian koki ada sendiri, lalu runner ada sendiri atau waiter. Tapi kalau yang di Jakal itu yo merangkap pelayan, merangkap kasir, merangkap tukang cuci piring, Multitasking ya Mas. bahkan dia masih jomblo. Ini itu karyawannya tuh mengajukan diri Oh maaf, kalau saya di sini nggak pernah ada karyawan sebenarnya, tapi tim. Nah, aku nggak setuju kalau dianggap karyawan. jadi tim misalkan ada yang masak, kasir dan pelayan itu inisiatif mereka maunya kayak oh ya udah aku di sini di kasir aja, atau itu Mas yang membagikan atau mereka yang mengusulkan sendiri? Oh enak banget mengusulkan sendiri, kayak mahasiswa mengusulkan sendiri orang digarap. Ya kan biasanya kayak dia percaya diri kalau dia bisa masak, jadi aku pinternya di masak-masak Enggak, gitu. Jadi itu aku di situ. nanti atas dasar rekrutmen. Nanti kalau ada rekrutmennya koki misal, ya dia tak tes dulu. Terus itu Mas, untuk pemasaran bagaimana strategi Mas dalam pemasaran ini supaya apa laris atau gimana Banyak peminatnya. peminatnya. Awalnya Mas, awalnya pas yang pertama aku coba pakai ilmu langit. Ilmu langit. Jadi aku nggak pakai Instagram, nggak pakai YouTube. Mau lihat aja, cek ombak sejauh mana produkku laku itu tanpa ada teman-temanku. Tapi yang dilalek konco-koncoku ngerti ya ispi meneh ya kan. Iya, iya. Pekan. Nah jadi tidak ada promosi-promosi. Apa Itu awal. Tapi pas di angkring di Jakal kita pakai Instagram. Bahkan mengikuti perkembangan ya Pak ya. Paling gitu sih. terus untuk target pasarnya siapa? Pasarannya Mahasiswa. kendala apa sih Mas yang saat dalam pemasaran itu? Pemasaran. Kendalanya apa? Kendalanya apa ya? Kalau saya di sosial media agak kurang sih Mas, karena saya juga kurang konsisten. Tapi harapannya itu mereka bener-bener, kenapa saya nggak banyak terlalu di sosmed, karena angkringan kan sudah merakyat. Kalau jadi saya punya pelanggan militan, jadi nanti akhirnya contoh di sini saya pakai Instagram Mas, ada promo, hasilnya nggak beda jauh sama yang di Jakal. Yang di Jakal itu memang ilmu Jawa itu digunakan kayak tutur apa jenengannya, soko cangkem, dari cangkem Tutur pitutur. jadi nanti misal Mas Labib ke angkringan saya, weh nang kono enak sing dodol ganteng ya kan, ya udah teko. Tempatnya nyaman, dia satu bawa teman Pak. Jadi kalau di sosial media saya memang kurang. Terus kan Mas ini kan memiliki cabang di Jakal. Apakah ada rencana lain untuk Rencana buat baca cabang lagi. lain, cabang lagi? Waktu dekat ini kah atau masih ada kepikiran tapi mungkin masih besok? Insya Allah waktu dekat ada. Tapi mungkin itu habis itu tak cukupkan dulu. Karena saya punya misi yang atlet saya harus dari juara nasional.
Amin, amin. Terus itu apa angkringannya yang seperti di Jakal apa yang kayak ini nanti rencananya pada Anu. Burjo. Burjo. Burjo ternak duit. Oh iya. Iya Pak Burjo Pak. Kira-kira kalau saya buka burjo, meh teko ora? Ya pasti Pak. Pasti itu. Siap. Mas pertama. Siap. Pertama tak undang. Kalian harus pamit 4 orang. Siap Pak. Gampang itu. Besok kita Nah, itu salah satu pemasaran saya tadi. Ya, benar Pak. Dengan nada menekan ya. Enggak Pak. Saya tuh ya Pak, kalau makan itu pasti di burjo. Jadi kalau orang ngajak ke burjo, apalagi yang punya, itu pasti gas-gas aja Pak. Rencana saya mau buka burjo di Brebes. Apalagi itu mas, burjonya itu ada wifi-nya. Apalagi burjonya itu ada wifi-nya. Iya di Brebes ya. Brebes coy. Brebes BCO Brebes. BCO kok tak susul. Anu motor. Brebes itu aneh Pak, Ndokasin ya Pak. Khususnya. Heeh. Kamu kan aja. tadi konsisten ya mas. Nah, cara kita biar bisa konsisten itu gimana? Nah, kan itu pasti cara ada apa? naik turunnya. Konsisten, cara biar konsisten ya konsisten. Enggak lah. Aku tanya mas. Ada. Dengan apa? Dengan cara apa? Kita punya satu titik tujuan. Itu dilihat aja tujuan. Kalau kamu nggak bisa atau nggak punya titik atau nggak punya tujuan, lah gimana mau melangkah? Berarti konsisten terhadap tujuan. Nah iya, halangan apapun disikat nih. Orang urusan ya. Lebih ke motivasi diri ya mas. Iya. Mungkin kita tutup aja. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak Pak karena Bapak udah menyediakan waktu yang seharusnya Bapak tadi ada tamu ya Pak, ada tamu dan udah jam malam juga Pak. Biasanya kalau Bapak pulang jam berapa? Bebas atau jam Nggak segini? tentu sih mas. Oh. Kadang ya kadang jam segini udah pulang, kadang masih Ya. di sini. Ya, kami berterima kasih Pak sudah menyediakan waktu buat kami sehingga kami bisa insya Allah melancarkan tugas kami. Itu terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang baik pada Bapak karena memang kami masih mahasiswa yang masih belajar. Itu biasa alasan. Ya, masih belajar. Dasarnya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.